semuanya, kembali lagi bersama saya Delanisa Putri Dodo. Saya mahasiswa Unsika angkatan tahun 2022 dan saya dari kelas Internasional Sistem Informasi kelas 2A. Dan mari kita hari ini mau ngapain sih ya guys? Tahu gak sih mau ngapain hari ini kita di podcast kali ini? Bisa dibilang sih kita hari ini mau ngapain ya? Temanya spesial loh, jarang-jarang banget diperhatiin orang-orang. Tapi kalian penasaran gak sih temanya apaan sih Del? Tahu gak apa temanya? Ayo coba tebak. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu aja deh ya. Dari temanya nih tuh, hari ini kita bakal bahas tentang dari koleksi mainan mobilan ternyata bisa juga jadi cuan. Wah, temanya itu jarang-jarang juga ya. Tapi tenang aja kok, kalian pasti juga penasaran kan kenapa mainan kok bisa jadi cuan? Padahal kan itu mainan doang, bukan buat jualan yang lain-lain. Tapi nggak begitu mas bro. Makanya nih saya hari ini bawa ahlinya sendiri untuk menjelaskan apa itu maksudnya mainan bisa jadi cuan. Dan bisa kita lihat di samping ini ada narasumber saya hari ini. Halo. Siapa nih mas namanya mas? Nama saya Raihan. Oh Raihan. Nama lengkapnya apa mas? Raihan Rizky Putra Widodo. Oh, umurnya berapa nih mas? Kalau boleh tahu nih. Wah, kebetulan saya baru 15 tahun ya. Oh, 15 tahun. Tapi tampilannya aja ya. Saya terkaget mas, saya kira mas udah om juga ya. Oh enggak dong. Nah, sering dipanggil orang sih gitu sih. Tapi karena tampangnya aja ya, kaget Iya. mereka sama itunya ya. Oke mas, kalau gitu gini ya mas. Mas masih sekolah atau udah kerja sekarang? Oh, kebetulan saya baru lulus SMP. Jadi kebetulan masih sekolah kok. Oh, dapat sekolah impian nggak mas? Ya, sebenarnya dapat lah ya. Soalnya ujung-ujungnya kan yang penting negeri juga. Yang penting negeri ya, nggak apa-apa ya. Lagi negeri nggak bayar juga ya, jadinya enak juga dari pemerintah. Tapi kalau gitu mari aja kita langsung ke topik kita hari ini ya mas. Boleh. Nah dari sini kayak seperti tema yang telah saya bilang tadi, dari koleksi mainan mobilan ternyata bisa jadi cuan. Nah sebenarnya abang bisa bilang nggak sih, apa bisa tolong jelasin nggak sih apa yang abang lakuin itu? Oke, jadi yang saya lakukan itu dari saya kecil itu saya udah mengoleksi berbagai macam mainan-mainan yang bisa saya jual lagi ke masa depan, atau saya koleksi juga sesuai yang saya teruskan saya. Contohnya kayak merek mobil, Matchbox, Tomica, Majoret dan lain-lain. Itu tuh dari dulu kan harga jualnya kan lumayan tuh. Nah, di masa depan nanti bisa menjadi profit kita lagi. Oh, jadi bisa dibilang ini hobi yang sangat beruntung sekali ya mas? Benar. Berkeuntungan. Tidak membuang-buang duit, malah memunculkan duit. Jadi kayak investasi gitu mas maksudnya? Nah, benar. Investasi untuk masa depan lah ya. Kalau misalnya dibutuhkan, kita jual aja biar duitnya ada. Nah nih mas, kan dari hobi mas ini ya yang jadi kolektor dari mobil-mobil mainan itu kan dari beberapa video-video tentang mobilan-mobilan gitu yang pernah saya lihat di YouTube dan IG dan sosial media yang lain-lain, ada beberapa istilah gitu mas, kayak namanya hunting, pengepul, kolektor dan yang lain-lain. Itu sebenarnya apa sih artinya mas? Saya penasaran. Kalau hunting itu kita ke tempat mana-mana dan kita tuh menemukan mobil sosial yang bagus gitu, kayak muter-muter ke Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan ke mall-mall gitu seperti Kids Station, Toy City, terus sama Toys Trust gitu. Terus kalau ada yang kedua itu adalah mafia. Mafia itu biasanya kekuatan orang dalam lah ya. Oh. Kayak Itu mas maksudnya mas, kok serem ya mas? Kayak dia tuh punya nomor kontaknya itu mbak-mbak yang di retailnya itu. Oh langsung dari produksi? Iya, dapat gitu. Kalau nggak mbak-mbak Alfamart itu di telepon biar stoknya itu langsung ke dia, jadinya nggak sempat ke jual gitu loh. Oh kayak gitu sebenarnya ilegal gak sih? Enggak, sebenarnya sih nggak, sah-sah aja. Tapi menurut perdunian diecaster itu yang paling ngeselin sih sejauh ini. Karena siapa cepat dia dapat ya mas? Iya, itu tuh mafia itu penimbun dibilangnya sih. Penimbun gitu. Jadi kayak
scalper gitu ya, saya baru tahu sama yang kayak gitu Mas. Iya. Tapi jadinya kalau untuk cara dapetin mobil-mobil mainan yang koleksinya susah itu gimana tuh Mas? Wah, saya biasanya sih pergi ke pasar loak, biasanya dapat yang bagus gitu. Kalau enggak di online udah banyak, kalau enggak di sosial media itu kan ada lelangan. Jadi lelangan itu biasanya ada item-item langka gitu. Jadinya kita sekarang udah mulai gampang dapatnya. Jadi walaupun kita gak tahu dari seri apa ini, misalnya Hot Wheels itu bisa dapat dengan gampang. Misalnya di Instagram lelangan akun register gitu. Cuman akun-akun gitu gimana Mas? Gak takut scammer atau apa gitu? Oh enggak, itu kan tanggung sebagai resiko seller itu sendiri. Kalau misalnya di fotokopi atau di apa itemnya buat penipuan biasanya itu tergantung aja sih Mas Mbak, tergantung oknumnya gitu, kan banyak tuh oknum di luar sana itu Mbak. Jadi harus itu ya emang resiko yang membeli sendiri ya? Iya. Jadi ternyata bisnisnya enggak 100% enak-enak aja ya guys, ternyata ada juga ya yang tidak enaknya itu. Tapi ini Mas, ini kira-kira Mas sudah berapa lama jadi kolektor mobilan? Oh, saya dari kecil, dari saya TK, saya tuh udah mulai suka buat itu. Karena awalnya dibeliin bapak saya. Bapak sama ibu saya itu suka saya tuh dulu namanya Carrefour. Jadinya kan banyak tuh, saya ambilin aja. Jadi penjelajah gitu. Itu Mas mulai sukanya karena apa atau apa gitu? Karena dari dia bisa dibuat balapan, terus kalau balapan itu di sesuatu event, contohnya mall, itu bisa dapat duit, bisa dapat penghargaan, achievement gitu, pokoknya Mbak. Oh jadi kayak perlombaan gitu. Jadi Iya. Mas mulai sukanya karena perlombaan gitu atau karena apa di mobilan? Dan juga mobilannya itu kebetulan unik-unik ya, soalnya bentukannya itu enggak itu doang gitu loh, inovasinya banyak bentukannya. Jadi meminat banget buat dikoleksi gitu. Oh jadi ternyata ada tipe banyak juga ya guys. Tapi mumpung kita lagi ngomongin ini, jenis-jenis isi koleksi abang ada merek apa aja nih Bang? Oh kebetulan yang hari ini saya bawa ada Hot Wheels, ada Tomica, ada Matchbox. Kebetulan saya bawa semuanya nih, 3 ini yang mewakilkan. Ini contohnya Hot Wheels, Ferrari LaFerrari. Ini contohnya Hot Racing ini. Ini cari ya. Nah ini apa nih Mas? Oh ini Matchbox Mercedes-Benz 220 SE. Ini juga nih termasuk hot item nih. Soalnya pernah menjadi rebutan di Alfamart maupun Indomart karena serinya itu dari Matchbox 70 tahun anniversary. Jadi hot item karena banyak yang mau ya? Iya, soalnya peminatnya Mercy klasik itu di Indonesia itu melimpah, makanya harganya tuh makin naik. Benar investasi benar ya? Benar. Tapi nih Mas, dari yang Mas omongin tadi kan ada seri-seri tipe dari mobilannya gitu, kayak seri vintage, modern, fantasi. Maksudnya gimana Mas? Oh, kalau misalnya sekarang tuh yang saya bawa itu real car semua. Jadi itu real car itu berdasarkan kenyataan dari Hot Wheels ke mobil nyatanya tersebut. Oh, replika dunia nyata gitu. Nah iya benar, contohnya ini dari brand Tomica. Ini Mitsubishi Lancer Evolution Evo 6. Ini ada di dunia aslinya. Ada replika real life berarti ya? Ada, malah bukan replika lagi, malah asli. Oh iya, mobil aslinya maksudnya ya? Iya. Jadi Bukan. tapi ini replika asli kecilnya gitu, miniatur mobil aslinya. Nah iya, kebetulan juga yang saya bawa ini adalah skala 1:4. Dari skala-skala gitu, itu skalanya gimana masyarakatnya? Jadi penghitungannya tuh pakai apa sih namanya tuh jangka sorong. Dihitung berapa, kalau nggak salah berapa ya, itu saya lupa jujur aja ya. Itu dihitung nanti keluar baru itu ciri-ciri dari skala 1:4.
gitu. Cuman tentang skala sama perbandingan kualitas mobil dan yang lain itu kita nggak ngaruh gak Mas? Ngaruh sih sebenarnya ya, soalnya setiap brand itu pasti bakal beda pembuatannya dan bahannya, kualitasnya pun cukup berbeda, apalagi detailing gitu. Itu juga ngaruh banget itu buat harga-harga ke depannya. Oh, jadi dari kualitas ternyata ya guys, harganya juga dihitungin. Ini tapi Mas, selain itu kan saya juga pernah lihat di IG Diecaster dan yang lain-lain. Saya penasaran nih, ada juga yang namanya customan model. Itu apa sih maksudnya Bang? Oh, kostum model itu jadinya yang dia beli itu dia rombak, seperti bannya diganti atau enggak selain bannya diganti juga dikasih detailing. Contohnya ini LaFerrari ini sebenarnya udah saya buka. Nah, saya buka lagi. Boleh ditunjukin ya Mas? Boleh. Nah, LaFerrari ini udah ganti ban ini merek ban ini langsung official dari Hot Wheels, dan ban ini kebetulan langka Mbak, soalnya nama serinya itu Ferrari Racer. Itu juga tahun 2000, setahu saya 2008-2009 diproduksinya. Jadi saya ambilnya dari copotan Ferrari yang udah berkarat, saya ambil taruh di sini. Oh, itu kalau gitu namanya apa sih Mas? Modifan atau kostuman lagi juga atau apa? Ini sih perubahan simpel aja sih, custom aja. Jadi buatnya yang lebih gampang lah ya, soalnya nggak terlalu aneh-aneh gitu. Terus saya juga tambahkan detailing belakang, soalnya yang dari pabrikannya itu nggak ada detailnya sama sekali, kosong. Jadinya ini lebih kelihatan relief lah ya, saya ubahnya. Oh, jadi Mas kayak ngecat sendiri, masang itunya sendiri juga bannya? Iya gitu. Oh, jadi itu yang maksudnya kostuman mobil gitu Mas? Kalau untuk kostuman replikasi rekayasa 1:1 suatu, saya pokoknya pernah lihat aja gitu suatu meme. Mas tahu meme Confidence gak? Oh. Iya, itu kalau nggak salah saya pernah lihat di salah satu website meme, ada replika Hot Wheels tapi isinya Confidence. Itu maksudnya. Nah, itu kekreatifan kita. Jadinya kita tuh bikin bisa macam-macam. Kemarin juga yang viral tuh Odading ya. Oh iya. Itu makanya dimasukin ke situ. Terus tuh game Among Us dimasukin ke situ. Itu kan jadinya kreativitasan Diecaster kan jadi bertambah gitu. Jadi Diecaster itu nggak selama-lamanya custom yang ya dari Hot Wheels asli lah. Ternyata dari luar pikiran kita yang lagi viral juga bisa gitu loh. Bisa bikin fake atau dummy-nya gitu tapi. Bisa. Makanya sekarang tuh udah gampang. Lagi diperjualbelikan lagi. Kalau yang custom gitu, itu gimana Mas harganya kalau misalnya dibanding sama yang asli? Tergantung sih. Kemarin saya lihat Among Us aja harganya 150.000 ya. Oh. Itu Among Us doang, cuma figur masukin lagi ke dalam bubble seperti ini nih. Berarti bisa gitu juga ya? Iya, 150.000, lumayan. Cuma modal paling 60.000 bikin figurnya juga nggak terlalu susah amat. Tapi kalau kayak gitu makin susah kostumannya makin mahal gak sih Mas? Iya, bener, makin mahal. Apalagi kalau kostumnya tuh udah ekstrim, notabene udah ada engine bay atau mesin lah ya, nikah mesinnya, terus bisa kebuka semua pintunya. Itu biasanya tuh mahal banget tuh. Contohnya tuh kayak di channel YouTube namanya Jakarta Diecast Project. Itu tuh ngerjain yang udah suhu lah ya dibilang suhu, jadi ngerjainnya yang ekstrim gitu. Udah di luar kebatasan kita sih sebenarnya. Kayak acara modif-modifan mobil yang ini nggak Mas, yang 100% begitu? Oh, kayak Pimp My Ride gitu. Ya kayak begitu. Ya, tahu saya. Cuman itu diaplikasikan ke mobil mainan gitu? Iya, bisa kayak gitu. Makanya dari fitur-fitur yang aneh-aneh yang diimajinasi kita, bisa kita taruh di diecast ini. Gitu lah. Ternyata bisa gitu juga ya. Ternyata bisa beneran kayak mobil asli gitu, bergerak juga. Iya, benar. Pantas makin mahal ya. Soalnya pasti craftsmanship di dalamnya tuh ternyata banyak juga tau guys. Seperti asli.
Makanya kayak mobil aslinya aja mahal ya, kayak Ferrari aja gitu, tahu Iya. sendiri kan ya harganya berapa. Bahkan bisa sekelas diecast-nya aja itu bisa tembus di 5 jutaan aja. Oh, lumayan ya, udah seharga spare part mobil lah guys. Iya. Padahal cuma diecast-nya doang gitu, replikasinya. Itu kan mahal juga ya. Tapi nih bang, kan abang udah lama nih punya koleksi dari kecil sampai sekarang gitu, sampai udah lumayan gede gini. Kalau boleh tahu, total harga koleksi abang ini berapa nih ya? Wah, saya nggak ngitung sih. Tapi feeling saya sih puluhan juta kali ya. Waduh, Di rumah kan banyak tuh jadinya yang digantung. Belum lagi yang di dalam box, belum lagi yang udah dilus atau waduh banyak dibuka. banget ya. Jadinya saya nggak habis pikir aja gitu. Karena saya bisa gitu. Tapi tergantung hobi sih. Itu karena udah ditumpuk bertahun-tahun ya mas. Iya, saya nggak nyadar aja gitu loh, belinya udah banyak gitu. Cuman itu nih kan itu banyak banget nih ya mas. Dan mas pasti dari kayak tema ini aja sekarang kan ya, itu mobil mainan bisa jadi cuan. Nah itu mas pernah nggak sih ngelakuin penjual belian terhadap koleksi mas kepada yang lain? Oh, pernah. Jadi tuh ceritanya saya jual apa ya waktu itu, Hot Wheels ke teman bapak saya. Kebetulan sefrekuensi nih teman bapak saya sama saya, hobinya sama, jadinya lancar. Sama pengumpul mobil ya? Sama. Oh, Masih. bagus. Jadinya dari saya jual di situ saya mulai tertarik nih sama jual-jual Hot Wheels yang tadinya cuma koleksi doang, sekarang akhirnya jual. Sampai sekarang ya bang? Iya. Sekarang tapi laku keras gak sih bang penjualan mobil kayak gitu? Oh, kalau saya pribadi sih saya belum jual lagi ya. Tapi kalau teman-teman saya yang di IG yang reseller gitu, yang suka lelang itu bahkan sampai rebutan ke luar negeri. Sampai orang luar negeri juga ya? Luar negeri. Makanya orang luar negeri tuh pada berebut-berebut ke Indonesia. Kayak di Indonesia aja udah pada serang menyerang, apalagi yang luar negeri tambah parah ya? Nah iya benar. Apalagi kekuatan orang dalam itu yang paling susah lah. Orang dalam jadinya apakah kunci dari sukses itu perlu orang dalam guys? Jangan bilang siapa-siapa tapi ya guys, ini bukan saran ya guys, ini cuma omongan doang ya guys, nggak itu ya. Tapi nih bang, saya penasaran nih. Kalau boleh tahu sejauh ini keuntungan terbesar abang dari penjualan hasil Hot Wheels itu berapa bang? Berapa ya? Udah jutaan juga sih. Jutaan, oh my god, ternyata itu banget. Lumayan, jutaan. Tapi yang kayak kalau boleh tahu penjualan satu mobil paling mahal itu bisa berapa nih bang? Pernah tembus di 800.000. Oh my god, mahal banget ya. Hot Wheels itu kalau nggak salah itu namanya Volkswagen Beetle Baja keluaran tahun 96. Dari namanya aja kayaknya lama ya guys, 1996. Berarti udah gak diproduksi lagi ya mas? Udah. Bannya juga tuh masih modelan Blackwell gitu. Blackwell apa tuh mas? Jadi apa yang bagian hitam bannya itu lebih gendut daripada yang bagian peleknya. Itu dicari banget tuh sekarang tuh, harganya naik. Ternyata perbedaan model dikit aja itu bisa bikin harga makin besar ya. Saya baru tahu. Ternyata mobilan itu banyak aksesorisnya dan yang lain-lain ya mas? Iya banyak, makanya kreativitas kita tuh bisa diluapkan ke sini. Kalau ini mas, kan mobil lama tuh makin mahal ya. Nah, mobil terlangka mas itu apa ya mas? Yang mas punya di koleksi mas? Wah ini apa lah? Nggak terlalu langka banget sih, tapi emang inceran hot item banget. Di rumah saya itu ada Mercedes-Benz 190E Baby Benz ya namanya. Itu tuh lumayan tuh harganya tuh. Seberapa nih mas kalau boleh tahu mas? Pasarannya sih saya cek 500.000, itu udah lumayan ya. Apalagi yang satu lagi tuh ada saya BMW M3 M30 itu yang harga kan dia collab tuh sama Supreme. Tahu kan Mbak Supreme? Iya tahu. Supreme yang brand mahal itu ya guys ini. Iya. Itu dia dibikin tim transport cuma livery Supreme. Itu harganya udah 4 juta. Cuma dikasih tulisan Supreme doang. Iya Supreme. Oh my god, ternyata mahal. Jangan-jangan
Apa kita bisa bikin replika palsunya? Jual aja. Waduh, ilegal guys. Tapi kan orang-orang udah tahu, udah bisa membedakan mana yang custom, mana yang asli dari Hot Wheels itu Mbak. Itu ketahuan jelas nggak sih tapi mas custom nama yang asli banget? Gampang Mbak, cara bedanya tuh dari rivet bawahnya itu. Contohnya ini nih Mbak, ini rivetnya. Kalau udah kebuka berarti udah custom biasanya. Kalau misalnya gak ada rivet sama sekali, itu biasanya dari Hot Wheels dan itu langka banget. Gitu Mbak. Kita tolong kasih lihat kamera nggak? Biasanya penonton penasaran juga. Nih penonton, ini bagian sini sama sini. Kalau udah dibuka tuh customer biasanya. Tapi kalau bukanya itu rapi atau nggak ada kayak yang abu-abunya tadi, Asli pabrikan langsung ya? langsung dari pabrik, belum sempat dicetak, jadinya gitu. Saya baru tahu ternyata itu bikin perbedaannya itu juga ya, ada juga kelihatannya. Iya. Tapi kalau tentang replika yang palsu pas lagi kejualan mahal itu gimana mas? Oh itu mungkin karena Kayak gimana ya, motong tapi betul dari Cina gitu, gimana itu mas yang made in Cina? bisa sih, soalnya itu tergantung aliran customer. Kalau aliran customernya bagus banget, itu bisa menembus harga juga. Jadi fantasi kita itu diluapkan di sini, itu menghasilkan duit. Jadi itu cocok banget sama sesuai tema saya seperti ini ya, hari ini ya, mainan bisa dibuat. Cuman nih mas, kan mas sudah bertahun-tahun jadi pengolektor Hot Wheels dan sudah dari kecil sampai gede. Kendala paling besar di hobi mas itu apa ya mas? Kira-kira selain yang tadi mas sebutin, kalau tentang ketika hunting Hot Wheels tiba-tiba udah keambil orang duluan gitu yang lain, gimana ya? Kendala saya itu satu, supportnya orang tua ya. Oh, support orang tua. Support orang tua paling susah sih. Kenapa nih mas? Bisa tolong ceritain nggak kalau boleh tahu nih? Karena- Cerita jujur aja. Jujur aja ya, soalnya ibu saya itu suka komplain ke saya, beli apa diecast kayak gini, katanya buang-buang duit lah, apalah. Giliran saya kasih hasil penjualan baru tapi ya gitu ya. Biasa lah ya guys, mama gitu. Saya juga punya mama sendiri, juga merasakan rasa kayak gitu. Benar, Rasanya kayak ya gimana ya, apalagi gak sih mas? penting banget sih, apalagi kalau dibilang buang-buang duit sementara kita udah punya omset berapa gitu. Padahal pakai duit sendiri ya belinya. Iya, Cuman masih tetap gak direstuin juga itu emang kayak enak banget tuh rasanya tuh gitu. Cuman gini nih bang, kan gak didukung orang tua banget ya. Pernah nggak sih ngedengar kayak kata-kata perih kayak orang tua abang ngomong kayak udah gede kok masih mainan mobilan anak-anak? Itu gimana rasanya bang kalau tiap kali denger gitu? Saya counter aja, Counter gimana? saya counter aja. Apa? Udah gede, gak apa-apa mainan mobilan, asalkan tidak merugikan orang lain gitu loh. Jadi yang penting inti dari perkataan mas tuh kayak follow your passion aja gitu ya? Nah benar, sesuai kepribadian anda aja. Gak usah. Yang penting happy ya mas? Nah yang penting happy dengan hobi anda. Ya, intinya aja saya happy dan juga tidak merugikan kan. Lagi pula malah Berkah adanya. berkah, mendapatkan banyak duit. Tapi dukungan aja yang kurang ya mas? Banyak kurang. Sabar ya mas. Mungkin saya harus jauh mungkin dari Jauh gimana nih mas? buka toko kali. Buka toko Kalau kali. siapa kali ya mas? Lumayan Bisa ya, Mas? jadi. Lumayan. Workshop aja deh sekalian. Bikin Bikin lelangan aja custom-custom. mas kalau mau mas. Nah, iya, Lelangan itu dah. kan tadi kan saya bilang lelangannya mahal-mahal ya. Nah, Lumayan lah, dari lelangan nanti bisa beli mobil lagi, siklus lagi lelang lagi. nah iya. Beli lagi. Jadinya siklus yang terus berulang-ulang. Dan gak ini lagi nih. Gak dapat caci maki. Iya, yang penting mah. Duit. Penting duit, hanya duit dunia ini. Apa-apa sekarang supaya duit emang.
Iya sih, lagi kita di 2023 siapa sih yang nggak tahu resesi ekonomi sekarang? Aduh, tapi mulai berbahaya nih topiknya Teguh. Yes, nggak bahaya tah? Bahaya tah? Aduh, tolong jangan ada yang lapor saya ya kayak ini. Udah, lanjut. Ini bisa dibilang abang nih hari ini keren banget loh bang, bisa ternyata koleksi mobilan mainan itu bisa dijadiin cuan yang lumayan besar juga ya. Dan bisa kita simpulkan kan di podcast hari ini ya guys, dari yang kalian telah dengerin sebelumnya itu, bahwa cuman karena hobi kamu itu agak nyeleneh dan gak biasa atau gak wajar begitu, meskipun agak kekanak-kanakan ataupun orang bilang itu ide yang bodoh atau hobi yang tidak baik dan yang lain-lain, itu bisa kita bilang dari contoh emas di samping kita ini oleh Bang Rehan ini. Jika ada kesempatan untuk mengejar passion dan mendapat uang, gapailah kesempatan itu. Jangan dengerin sama sekali omongan negatif orang-orang yang lain. Yang penting kalian cuma bisa happy. Yeah. Enak ya mas, yang penting kebahagiaan ya mas hidupnya. Benar. Passionnya harus tetap semangat mas. Kayak kita tuh punya hobi sama kehidupan itu menyatu. Jadinya kalau seimbang gitu kan enak gitu. Harus tetap itu ya mas, harus tetap semangat ngejar itu passionnya. Ya. Tapi sepertinya kayak kita udah berapa lama ya, kayaknya kita perlu mulai ngakhirin hari ini deh. Tapi kalian jangan kangen aku ya podcastnya ya, soalnya emas ini nggak bakal muncul lagi juga tapi jarang-jarang lah, bercanda lah, nggak mungkin nggak bakal muncul 100% ya guys dalam kehidupan saya. Tapi gini ya, kan podcast kita ini udah muncul. Dari saya sendiri untuk emas sih cuma ada beberapa kata mutiara dikit ya, yang saya bilang tadi. Pokoknya kalau ada orang yang bilang negatif tentang hobi emas dan passion emas untuk mengejar duit dalam penjualan tools dan yang lain-lain, saya cuma harap emas bisa semangat untuk mengejar passion emas dan gak bakal goyah. Iya, gak bakal goyah, gak bakal meskipun orang tua melarang ataupun yang lain bilang itu ide atau hobi yang bodoh dan nyeleneh gitu. Saya cuma harap agar Mas bisa mengejar cita-cita Mas untuk jadi pengumpul brand nomor 1. Jadi pengkolektor Hot Wheels terkenal lah ya. Terkenal ya namanya. Kayak beberapa YouTuber juga siapa Mas? Saya lupa namanya. Ada namanya Om Paum itu dari Kalongan, nama itu eksotis. Jadi itu pelopornya juga tuh, pelopor. Idola Mas jangan. Iya. Pelopor saya itu eksotis Om Paum. Om Paum boleh nih. Siapa tahu. Oke, tapi boleh tahu nggak sih Mas sosmed Mas untuk menjual hot wheels apa namanya? Siapa tahu yang lain juga jadi penasaran. Bukan sosmed sih sebenarnya, cuma WA aja. WA aja. Oh, nanti namanya bercanda. Jangan dulu deh. Saya masih mau jualnya tuh yang aja. Jual kayak seller-seller luar yang udah sampai luar pulau, bahkan sampai luar negara. Saya belum bisa. Jadi kayak kalau misalnya begitu nggak apa-apa sih, saya nggak bakal maksud untuk emas. Tapi saya cuma mau bilang sih untuk hari ini, untuk podcast kita kali ini, saya mau bilangin makasih banget sama Mas untuk di sini ya, untuk berada di sini ya Mas. Saya sekali lagi mau bilang aja ke Mas, semangat ya Bang untuk sekolahnya sama untuk menjadi kolektor lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi kolektor yang lebih besar lagi biar duitnya makin cuan. Amin. Doakan viewers. Amin. Sekali lagi nih guys, podcast kita mulai berakhir nih. Kalian masih ingat kan saya siapa? Oh iya dong, saya adalah Nisa Putri Widodo. Tapi sekali lagi saya mau minta terima kasih atas waktu kalian semua udah ngedengerin podcast kita di sini. Sekali lagi nama saya adalah Nisa Putri Widodo dan di samping saya di sini narasumber saya Rehan. Dan kami bilang terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa kembali guys. Selamat tinggal di podcast.